Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya yakni menuntut ilmu syar'i. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini, hari Rabu, kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Nafi Jainuddin LC MHI hafizahullahu ta'ala. Masih membahas tentang pembahasan materi tentang tarbiyatul aulad yang merujuk kepada kitab Fikih Tarbiyat Al-Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan insyaallah ta'ala Ustaz akan melanjutkan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa kami juga mengundang Anda semua untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, alhamdulillah Ustadz telah terhubung dari kediaman beliau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabar antum Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan koneksi kita dari awal hingga selesai. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal mashkuran. Nah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. لا من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم نفس واحدة ومنها زوجها وبث ونساء والأرحام إن الله كان رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي صلى الله عليه وسلم والأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ونصلي ونسلم على والمرسلين وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. Pemirsa Ahsan TV dimanapun berada, lalu Allah Ta'ala dan memohon kepadanya dipenuhi dengan
Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan guna. Kita hari ini adalah memanfaatkan untuk pembelajaran. Sebuah contoh dari Allah yang banyak kita dapatkan, baik di dalam beliau alaihi salatu wassalam, riwayat-riwayat yang diwakilkan ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya tidak meninggalkan pun kecuali untuk memberi ajaran. Sinilah sesungguhnya bahwa manusia awal untuk ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada sebuah penting untuk umat al-Islam, Idul Adha. Maka itu adalah sebuah yang bisa digunakan untuk siapapun, dan pembelajaran kepada siapa saja yang ingin dikenal. Sebagai salah satu contoh dari tema kita pada hari ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh para sahabat adalah menggunakan berbagai kesempatan. Di antaranya kesempatan ini ada 3 momen yang Rasulullah Alaihi Wasallam pada kejadian. Kemudian ketika wanita di kalangan yang tertawan dalam 3 adalah kecemburuan yang jadi pada sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk betapa cerdasnya Rasulullah SAW menggunakan kesempatan untuk menjelaskan hukum dengan kelak berkaitan dengan tazkiyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hal itu kepada sahabat. Adapun hadis yang pertama adalah berkaitan dengan kejadian pertama. Buah di alam yang sering kita saksikan. Memang ada syariat khusus, sebuah ayat dari ayat yang iktibar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kejadian, maka Alaihi Wasallam menunjukkan kepada radhiyallahu taala anha bil mukminin wa taala beri keupaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan yang berkaitan dengan yaitu untuk memohon perlindungan. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat berkata, "Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ila kamari." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama Ma'in, kemudian pada Qamar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan akidah. Maaf, itu ada kaitannya dengan ayat. Nah, apapun yang berkaitan dengan gerhana bulan, yaitu berupa Aisyah ada riwayat Imam dan Imam At-Tirmidzi
Rasulullah SAW mengatakan, ya billahi, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yaitu keburukan bisa saja ya hendak tentuan fa inna hadza karena ini ada kita waqt al-ghasik adalah malam kelihatan juga dinamakan dengan ghasik yang gulita atau gelap gulita ya waqaf. Nah tersebut disebut di saat gerhana karena bulan apabila tertutup maka kemudian gelap ya. Pembelajarannya yaitu Rasulullah alaihi wasallam perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan sampailah riwayat itu kepada kita yang kemudian berkaitan hukum ataupun ibadat Muslim ya. Itu juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempatan buah atau belajar ini menang karena seperti seorang diajak ke dalam masuk dalam langsung dan pelajaran yang wasallam ya kepada Bunda Aisyah Allah ya billahi min syarri ya. Kemudian hadis dari berkaitan dengan Badar yang bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran berkaitan dengan akidah. Akidah seorang muslim apabila berada di dalam jannah Allah, maka seluruh kenikmatan padanya sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh seorang. Kemudian tambahan yang paling tinggi ketika Allah Subhanahu melihatkan pada mereka lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Sallallahu alaihi wasallam akan terjadi ya. Dikatakan oleh Allah Ta'ala ketika ada bulan purnama orang menikmatinya ya, bulan purnama dengan momennya asik itu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan sebuah berkaitan dengan Allah Wasallam mengatakan Tahunya Rabbakum ketahuilah Rabbnya kan sama tahunya hadal dan melihat bulan ini la tawamu berdasarkan di dalam melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana kaum mukminin akan melihat maksud Nah, ya, keadaannya tidak akan yang barangkali terfikir oleh sesuatu dan sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Hanya kalian bagaimana kalian melihat purnama kalian tersaksikan. Tasbih ini adalah tasbih cara melihat, ya, sehingga ada pada bayangan seseorang yang barangkali seperti apakah yang akan terjadi dan akan berebut dan seterusnya, menjelaskan dengan sangat kauna kauna hadzal qalb fi ru'yatihi, ya. Apa yang kita Imam Bukhari dan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam momentum bulan purnama tersebut, ya. Wasallam akidah yang para sahabat begitu. Kejadian-kejadian semacam pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keseharian kita atau kita bersama siswa tidak bisa menggunakan kesempatan-kesempatan itu akan makan bersama anak-anak kita misalnya, ya. Anak sudah baca bismillah. Nah, ini adalah jangan mubazir, ini Allah berikan kepada kita, kepada yang lain, banyak orang nikmat seperti ini, ya. Jadikan misalnya dalam saat ini manfaatkan kesempatan pembelajaran ibadah, kaitan dengan dan seterusnya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang dalam awam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah bulan banyak tawanan tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya air susu dan terdorong untuk memberikan anak yang ada saat perkara yang salah satu diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat dan dimanfaatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah, seseorang mengerti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang diriwayatkan Umar Ibn dan ada pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qadima ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabiyu fa idza imra'atun min as-sabyi tahlubu sadiyaha tasbih, siap untuk menyusui. Idza wajada yang akhadahu apa, ketika mendapat anak yang dari usia
kelompok apa ya, yang ya wanita tadi mendekatnya melihat arba'atu, kemudian anak dan akhir susunya kepada faqala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aturawna hadhihi tariqat wa apakah kalian mengira wahai kita yang seperti ini karena api yang sangat panas ya terdiri dalam sahabat mengatakan itu yang mampu yang tidak membiarkan anaknya bahaya yang itu dia akan membiarkan, karena sahabat menyaksikan ini ya sangat perhatian. Ya begitu insyaallah tadi ibu kepada anak wanita yang berada di dalam, maka apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan la wahya kepada Rasulullah, sementara yang mampu untuk mencegah. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ibadi min hadhihi wa Allah subhanahu ibadihi ya lebih sayang kepada dibandingkan dengan wanita ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang baik Allah murka Allah subhanahu wa ta'ala ya di akhirat lebih dari rahmatnya yang telah ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Rahman dan Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ibadihi min hadhihi waladnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki banyak untuk masuk ke dalam rahmat ya. Iman ya, dengan istiqomah di atas iman dan rahmat kepada manusia. Dia pun telah memberikan rahmat yang kepada. Nah, momen ini adalah momen yang diambil oleh mungkin yang melewati sebuah momen seperti ini dan mengambil pelajaran. Ya, bayangkan Nabi sama para sahabatnya sedang melihat warna karena apa di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan yang kemudian sampai. Nah, salah satu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melihat ya, sebagian orang dan itu ya, tetapi Nabi kita menunjukkan berapa setiap sampaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umpamaan kepada sahabat menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya perlu dipahami dengan baik. Siapapun itu adalah para sahabat Ismail berikan pemahaman itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan momen dan umpamaan Nabi katakan ya
pernah kalian bahwasanya yang seperti ini akan anaknya terlimpar di an-nar, yaitu api yang para sahabat yang menjawab tidak. Rasulullah menjelaskan akan hakikat rahmat Allahu hati dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa di hadis ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tentang sebuah kita tahu bahwasanya perumpamaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala misalnya tentang orang yang mendapatkan petunjuk yang tetap dapat Subhanahu Wa Taala katakan ayyuna wajh yamshi fi fitnat fi zulumati laisa, apakah mati ya tapi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Nah, hakikatnya orang yang tetap berada jasadnya hidup tetapi mati. Kalau Allah katakan apakah ya orang yang fa'ahyainahu kemudian kami waja'alna lahu nuran yamshi dan kami jadikan cahaya yang dia karena laisa bifarjin seorang yang berada di depan dan tidak pernah lupa dari orang-orang kafir ya tetap berada di 8 Al-Qur'anul Karim. Ibnu Hajar menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan momentum tersebut terjadilah sebuah pembelajaran kepada para sahabat. Kemudian yang berikutnya pemirsa Insan TV ya adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Sa'ad ya. Suatu kejadian di mana Sa'ad Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Sa'ad bin Ubad mengatakan kalau dan istriku bersama orang lain sedang untuk laki-laki tersebut. Sa'ad bin Ubad menunjukkan kecemburuan dari Sa'ad bin Ubad. Beliau sebagai orang yang menunjukkan akan menjaga. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan tadi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menyampaikan perkara hukum. Ya. Subhanahu wa Taala juga punya Subhanahu wa Taala dibentukkan di dalam hukum haram. Allah Subhanahu wa Taala agar kaum muslimin Taala dengan berkomitmen terhadap hukum haram di dalam agama Taala. Ya. Rasulullah mengatakan ada Sa'din ya rasa dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah. Wallahi la ini Allah ya
Ini kecemburuan semacam itu bahkan lebih kecemburuan Sa'ad bin Ubadah Rasulullah hakikat kehormatan maafkan kaum muslimin. Wallahu akhyaru min Allah wa ta'ala lebih cemburu dari pada diri seperti ini ya. Baikillah awam dan gairah yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yaitu perbuatan-perbuatan pada diri ya, perbuatan-perbuatan yang merusak ya, kaum muslimat ya. Allah ya, nampak ya. Ilaihi ta'udru billah alaihi wasallam tidak menyukai untuk memberikan ya sesuatu Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan peringatan kepada manusia ya, pentingnya kehormatan tentang menjaga kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala demi memberikan peringatan itu mengutus para rasul ya min ajli dzalika Allah jadi mubasyirin wa mundhirin utus ya dalam para rasul para nabi yang mubasyirin wa mundhirin yang memberikan wala sahsa ahabu ilaihi hatu Allah min ajli dzalika dan tidak ada yang lebih dalam menyebutkan makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ya berupa surga. Hadis ini adalah bisa kita bawakan pada kesempatan kajian kita ini berkaitan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan 3 hadis atau 4 hadis secara yaitu Imam Sallam momentum ya 4 kepada para sahabat dan jadi teladan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya bahwa Islam selalu berbagai momentum untuk memberikan sangat berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis-hadis bahkan akan di dalam atau satu kesempatan pun ya Rasulullah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misi menjalankan perannya sebagai seorang nabi, orang kita tahu ketika membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ya itu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala himari ya Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata ya nama haqqullah al-ibad dan Allah bangkok Allah dan agam hak Allah saat mengatakan Allah wa Rasul sama banyak dan la yusyrik bi syai'
hanya kepadanya dan tidak suatu pun. Dan berhamd atas Allah untuk dirinya sendiri, Allah yu'adzibu man yusyrik, untuk tidak mengadab siapapun yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hal ini usia dipenuhi dengan ta'lim dan tidak banyak kekosongan, uang rumah, uang saja, ya, perbaikan perilaku manusia baik berkaitan dengan ibadah, tazkiyah, berjalan dan punya yang Allah juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ini bahwa dia dan ta'lim sebenarnya kepada yang lebih baik. Baik di lingkup keluarga ataupun pendidikan formal atau lingkup masyarakat, melakukan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah luar biasa, ya. Dan dengan hanya melakukan itu saja, mungkin kita tidak menentukan teori, menjalankan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam usaha untuk momentum di dalam mungkin kita juga sangat paham bagaimana para menyanyikan waktu mereka untuk belajar jalanan rahalat talabul ilm, menuntut ilmu, ya, tidak kita gunakan untuk menambah usaha untuk jadi ini adalah sebuah Allah Ta'ala alam bisa pada dengan hari ini dan taufiknya kita adalah hari-hari yang diberkati Allah Ta'ala mati fi buturiha Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Baik para dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung nanti di nomor 08190079, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 081190079113. Baik, sambil kita mempersilahkan pemirsa untuk bisa bertanya, kita akan jeda dulu. Insya Allah nanti setelah kita jeda, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tetap di program kajian, jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah berikut ini. Bisa dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 081190079112, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 081190079113. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah anak-anak yang belum masuk dalam usia balik
tatkala berbuat kebaikan, apakah akan tetap tercatat pahalanya Ustadz? Kemudian apakah orang tua mendapat pahala atas apa yang dilakukan si anak? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Fadhal Ustadz. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Pertanyaan serupa telah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang sahabiyah yang membawa putranya yang belum balik dalam ibadah haji. Ya. Kemudian di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat anak tersebut dan dimintakan fatwa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan alihada hajjun, apakah haji ini bermanfaat untuk dirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan na'am walaka atau walaki ajrun, ya dan engkau mendapatkan pahalanya. Yang pertama bahwa amalan-amalan tersebut adalah tidak ada yang lewat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya atau yang membawanya dalam ibadah soleh, sebagaimana dicontohkan dalam kejadian haji tersebut. Ya, meskipun apabila balik anak tadi tetap terkena kewajiban haji Islam, ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang dua hal yang saya sebutkan tadi, bahwa kebaikan yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dinilai, dan juga pahala yang diberikan kepada banyak atau orang yang membawanya. Wallahu ta'ala. Atas jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan berikutnya Ustadz. Penanya berikutnya masih dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita pernah mendengar dari orang-orang tua kita di dahulu, kita dilarang untuk berada di luar rumah tatkala sudah masuk kumandang azan maghrib. Ustadz, sebenarnya apa hikmah dan pelajaran yang diambil Ustadz dari hal ini? Ternyata setelah kita belajar, ternyata memang itu ada penjelasannya dari Rasulullah SAW. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Tentang larangan membiarkan anak berada di luar setelah azan maghrib, karena waktu tersebut adalah waktu keluarnya syaitan, ya. Maka sebenarnya hikmah dari apa yang ditanyakannya itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Berarti waktu tersebut adalah waktu di mana tidak baik untuk anak tetap berada di luar, ya, karena banyaknya syaitan yang berada di luar, ya, berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana para ulama misalnya menjelaskan waktu-waktu yang setelah Isya, ya, kemudian waktu di sepertiga malam di saat terjadi ketenangan, ketentraman, tepat untuk ibadah, tepat untuk melakukan ibadah dalam bentuk sholat tahajud ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada waktu-waktu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita diperintahkan untuk lakukan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti misalnya
untuk mendekatkan pemahaman bahwa waktu panas begitu terik, kita tidak akan membiarkan anak-anak kita berada di luar karena itu akan membahayakan fisik mereka. Nah, begitu pula pada waktu di mana memang waktunya syaitan ya keluar dan banyak kejahatan terjadi di malam-malam yang seperti itu ya dari syaitan, maksudnya sebagaimana kita mengetahui dari surat Al-Falaq ya. Maka disitulah kita melakukan dengan apa yang kita bisa untuk memberikan perlindungan kepada anak kita, karena itu adalah bagian dari sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, bagaimana syaitan memulai pada waktu-waktu tersebut ya. Allah Ta'ala alam. Jadi hikmahnya sudah kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi penanya. Baik, kami undang kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 0811 900 7912. Alhamdulillah nomornya sudah ada di bawah ini. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Baik, kita bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang tua apabila mendapati putri kita tatkala sudah masuk usia balik, Ustadz, sulit atau bahkan tidak mau, Ustadz, menggunakan kerudung? Apakah kita selaku orang tua berdosa akan hal itu, Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya kurang jelas saya dengar. Baik, Ustadz, kita ulangi lagi. Ustadz, bagaimana sikap kita selaku orang tua apabila mendapati putri kita yang sudah balik sulit untuk atau bahkan tidak mau menggunakan kerudung, Ustaz? Apakah kita tidak mau menggunakan kerudung atau jilbab, Ustaz? Jilbab. Iya. Apakah kita selaku orang tua berdosa tentang hal ini, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita tahu semenjak kelahiran ya anak-anak kita bahwa anak kita itu adalah karunia dan amanah ya dalam satu waktu. Ya, karunia yang merupakan kebahagiaan bagi orang tua ya. Barakallahu laka fil mawqubi lak wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa amanatahu wa balawash. Ya, doa dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi di samping karunia, maka itu adalah amanah yang diberikan kepada kita ya. Sebagaimana pengaduan salah seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anaknya yang durhaka atau yang tidak berbakti kepadanya. Kemudian setelah anaknya dipanggil dan ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata anak itu menanyakan, wahai Allah, apa hak anak sebagai kewajiban bagi orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar pertama dipilihkan ibu yang baik, yang salihah. Yang kedua diberikan pengajaran Al-Quran, ya. Atau yang pertama pengajaran Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga dipilihkan nama yang baik baginya dan seterusnya. Berarti di situ ada amanah yang harus dilakukan oleh orang tua dan itu adalah hak anak-anak kita. Ya. Nah, yang pertama bahwa apabila kita tidak melakukannya dengan baik, tentu ada beban kesalahan kita di dalam menjaga amanah tersebut. Ya. Dan sebuah kesalahan tentunya berbaik dengan kepada Allah dengan beristighfar dan berusaha untuk terus melakukan perbaikan. Karena dakwah kepada anak atau mengajak anak yang sudah
balik bahkan sampai tua pun ya tetap dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berumur balik, dia bertanggung jawab pada dirinya karena sudah mukallaf. Tetapi mungkin kita mempunyai saham kekeliruan ketika dia belum balik. Berikutnya adalah kita tetap mempunyai tuntutan untuk melakukan tarbiyah dan ta'lim sampai kapanpun. Ya. Sebagaimana kita juga mempunyai tuntutan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, terlebih lagi kepada keluarga kita, kepada anak kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dari keluarganya, dari kerabatnya, kemudian kepada kaumnya. Nah, jadi ada dua peran, yaitu peran yang khusus kepada keluarganya dan yang satu makna dengan keluarga dari pihak kerabat dan juga peran kepada orang lain. Ya. Nah, jadi dakwah dan ajakan itu tidak berhenti. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam juga menunjukkan terus ya untuk bagaimana Rasulullah SAW bahkan juga masih memberikan arahan-arahan kepada Fatimah dan Ali ya ta'ala anhuma dan seterusnya. Oleh karenanya kalau saat ini dia tidak menerima belum bisa memakai jilbab ya, mungkin ada kesalahan pada diri kita di saat mentarbiyah, dari pembiasaan, pengenalan ya, kemudian pengetatan dengan cara-cara tertentu ya. Karena kita perbaiki dengan balik kepada Allah dengan istighfar dan dengan terus memperbaiki, jangan lupa untuk tetap kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga untuk kita berislam dengan ajaran dan syariat Islam yang hanif, yang hikmah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya tadi. Kita bacakan Ustaz penanya berikutnya dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak kami saat ini sudah berusia 6 tahun. Kadang di usianya yang di 6 tahun itu bertanya tentang beberapa hal yang kami sulit untuk menjelaskan, Ustaz. Seperti bertanya tentang hari kiamat, surga, dan neraka, Ustaz. Bagaimana kami bisa menjelaskan dengan mudah berdasarkan usia beliau saat ini, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Tentu masalah perkara-perkara akhirat ya, kaitannya dengan hari kiamat, kaitannya dengan surga, kaitannya dengan neraka masih susah untuk dipahami oleh usia anak-anak ya, karena pada usia mereka, khususnya usia 6 tahun bahkan lebih dari itu, mereka masih melihat sesuatu yang konkret. Buat mereka hal-hal yang ada dalam bayangan atau yang disebut dengan abstrak masih susah untuk dipahami. Ya. Kadang-kadang mereka bertanya tentang hal-hal tersebut juga tidak membutuhkan jawaban yang detail. Ya. Tidak manfaat juga untuk kita menjawab dengan rinci tentang apa yang akan terjadi ya. Tapi kita menjawab lebih bermanfaat sesuai dengan perkembangan usia mereka. Dan kita juga bisa menjelaskan kepada dirinya tentang sesuatu yang menurut dia konkret bisa dipahami.
sebagai contoh bahwa anak itu insya Allah sudah pernah mendengar tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, karena di awal masa sahabat juga anak-anak kecil mendengar tentang hal itu, ya, tentang ya, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya turun kepada kami, ya, di Mekah maksudnya, wa ana jariyatun al'ab, aku adalah seorang wanita kecil yang main, ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala was-sa'atu adha wa amar, bahwasanya hari kiamat itu adalah suatu yang dahsyat, ya. Nah, jadi mereka anak-anak kecil di kalangan para sahabat juga mendengar tentang hal itu, ya. Tetapi yang kemudian langsung mendapatkan pengaruh dari ayat-ayat semacam itu para sahabat kibar, ya, para sahabat yang senior, para sahabat yang dewasa. Namun apa yang terjadi pada mereka para sahabat kibar itu disaksikan oleh para anak-anak mereka, ya, sehingga mereka berikan contoh, memberikan keteladanan kepada anak-anak mereka. Nah, kembali kepada apa yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak itu, ya, intinya bahwa anak itu perlu mendapatkan bahwa kalau berbuat tidak baik itu nanti akibatnya tidak baik, ya. Kalau berbuat baik itu nanti akibatnya baik, ya. Nah, itu berkaitan dengan surga dan neraka, ya. Contoh kita mengatakan kepada anak tersebut bahwa kalau kecocokan abi sama umi tambah sayang, ya. Nanti kita kalau besar banyak baca Al-Quran, nanti juga akan disayang sama Allah, misalnya gitu. Nah, jadi didekatkan dengan pemahaman yang dia mungkin akan bertanya siapakah Allah itu. Bisa jadi dia tanya seperti itu. Kita juga akan mengatakan bahwasanya Allah itu membuat ya dunia ini. Insya Allah ada berarti Allah hebat. Ya, Allah hebat. Allah itu adalah Khalik dalam bahasa Arabnya, ya. Allah itu adalah Al-Qawi misalnya, dan seterusnya. Jadi kita ikuti saja, tetapi tidak semuanya kita bisa jelaskan dengan ya. Kadang dia bertanya, Abi, Umi, nanti kalau saya meninggal, dia tahu meninggal, ya. Nanti saya ingin masuk surga, ya. Meninggal itu seperti orang tidurnya begitu bangun, kita tempat yang bagus banget, ya. Hal-hal yang seperti itu sesuai dengan usia anak, ya. Kemudian dengan hari kiamat, kaitan dengan hari kiamat, ya. Intinya adalah bahwa perbuatan buruk itu, ya, nanti akibatnya akan buruk. Tetapi sampai pada anak itu kemudian terpengaruh ketakutan benar, ya, belum saatnya dia mendapatkan rincian-rincian yang itu. Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz tersebut. Baik Ustaz, karena waktu yang terbatas, sebelum kita tutup ada tambahan ikhtitam dari Ustaz, kami persilakan Ustaz. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, mirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, ya, kita sebagai seorang terkena kewajiban untuk memberikan saham di dalam tarbiyah dan ta'lim, berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin kita mempelajari, semakin kita baca betapa Nabi kita adalah al-mu'allim al-awwal, betapa Nabi kita adalah khairul mu'allim, dia adalah guru yang pertama,
dia adalah sebaik-baik guru, ya. Maka kita sangat berupaya untuk terus ya meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh sisi kehidupan, ya. Dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya. Kan hakikatnya itu semuanya tidak bisa dipisahkan, itu menyatu pada tarbiyah Islamiyah, ya, ibadah, akhlak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan untuk bisa sampai ke derajat tersebut, ya, kita berusaha untuk memanfaatkan berbagai momentum dan kesempatan dalam rangka talab ilmu dan dalam rangka melakukan tarbiyah dan alim, dalam rangka menanamkan ibadah, akhlak dan tazkiyah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustadz yang tadi telah memberikan nasihat-nasihat berharga di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan lagi jazakumullahu khairan telah meluangkan waktu di hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita bisa mengambil poin-poin penting dari penjelasan beliau. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Astan TV yang terus menyimak tayangan-tayangan kajian. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kajian-kajian yang sudah kami berikan insyaallah ta'ala. Baik, sebelum kami tutup, maka kami senantiasa selalu mengingatkan kepada seluruh pemirsa Astan TV dimanapun berada untuk tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan ketika berada di luar rumah, karena sekali lagi kami sering mengingatkan di akhir kegiatan-kegiatan kajian live ini untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan tak lupa juga selain menjaga protokol kesehatan untuk senantiasa memperbanyak doa dan istighfar, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini bisa segera diangkat, dan bagi kaum muslimin yang sedang mengalami ujian wabah COVID Corona ini, semoga diberikan kesabaran dan semoga menjadi kafarat penggugur dosa-dosa yang dilakukan. Barakallahu fiik. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.